الحمد لله الذي خلقنا وخلق جدنا أبا البشر سيدنا آدم عليه السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهدكم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله حبيبه المصطفى سيد الأولين أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإياكم والوساوس الشيطانية فإنها التي تخرج جدنا آدم عليه السلام من الجنة فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak saudara sahabat jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pancaroba ini Allah masih izinkan kita menikmati nikmatnya Jumat. Meskipun rasanya berbeda dengan masa-masa sebelumnya, momen ini mahal karena kita tidak tahu bulan depan, bulannya berikut lagi, tahun depan apakah masih bisa seperti ini. Maka faghtanimu, ambillah keberkahan di setiap nafas yang kita ambil, yang kita hirup, karena bisa jadi ini hari terakhir, ini jam-jam terakhir kita bersama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan bersama umat yang beriman. Tidak lupa mari kita perbarui la ilaha illallah. Nabi mengatakan sesungguhnya iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang tertinggi, derajat tertinggi adalah ungkapan la ilaha illallah. Dengan kalam ini la ilaha illallah, dia adalah orang yang paling kuat imannya, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak lupa kalimat ini tidak sempurna kecuali ada pasangannya, Muhammadur Rasulullah. Mari kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita bisa mengenal Allah. Jika tidak, mungkin kita masih nyembah pohon, nyembah mori sesajen. Kita mungkin masih pakai benda-benda klinik. Tapi karena kecerdasan Rasulullah yang sangat kuat sampai bertahan di zaman modern ini. Bukan berarti di negeri yang maju tidak ada klinik. Lihat saja di Jepang, itu ada kuil-kuil khusus jual jimat. Katanya mereka bisa buat kendaraan yang kita pakai. Tapi di sisi lain kliniknya juga tidak tahan. Bapak saudara sahabat dimakan Allah, Jumat kita, khutbah Jumat kita akan mengenang kisah Sayyidina Adam alaihissalam. Kenapa beliau diusir? Kenapa beliau terusir dari surga? Apakah pengusiran ini sesuatu hal yang buruk atau sebenarnya harus begitu? Di dalam Al-Quran kita banyak menemukan kisah Sayyidina Adam dan pergulutannya di surga bersama malaikat dan Azazil alias iblis. Sebelum itu ada prolog yang jarang disampaikan, bahwa di surga sudah ada makhluk sebelum Nabi Adam. Mereka lah para malaikat. Di antara malaikat itu ada satu malaikat, tapi bukan malaikat biasa. Malaikat yang biasa tercipta dari nur, tapi yang ini dari nar. Dia sebenarnya bukan malaikat, bukan bangsa malaikat, tapi diangkat setara malaikat. Namanya Azazil. Makhluk ini disebutkan dari Quran, kana minal jin atau minal jan, begitu dalam hadis ya, Banul Jan ya, keturunan Bani Al-Jan. Jadi dulu di bumi sebelum kita tinggal sudah ada juga makhluk namanya Banu Jan, keturunan bangsa api. Ini bukan cerita Avatar, tapi ini memang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sedangkan di surga ada Banu Anwar, keturunan-keturunan atau bangsa-bangsa cahaya yang disebut malaikat.
Namun karena mereka berkarakter api yang di bumi ini, maka terjadilah pertengkaran luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kemudian kirim malaikat untuk membinasakan mereka melewat meteor-meteornya. Waktu itu sudah ada binatang-binatang yang kita sebut binatang purba, yang bentuknya hampir mirip dengan kita, tapi bukan kita. Bukanlah Adam, tapi itu makhluk sebelum Nabi Adam. Inilah yang dilupakan oleh penemu evolusi. Dia kemudian mencoba mencocok logikan bahwa kita dari kera. Bukan, memang ada makhluk sebelum itu. Nabi Adam belum lewat 10.000 tahun, sedangkan makhluk-makhluk purba itu sudah ada jutaan tahun yang lalu. Maka makhluk itu duluan lebih awal daripada Sayyidina Adam. Setelah mereka, Allah ciptakan Banul Jan, keturunan bangsa api. Karena karakternya api, suka menyala, suka bertengkar, terjadilah pertengkaran, kerusakan di muka bumi. Itulah kemudian kiamat pertama. Allah kirim meteor, hancurlah semuanya. Mereka berlarian kepada gunung-gunung. Ada yang lari ke sungai, ada yang lari ke pohon, ada yang lari ke bukit-bukit, ke energi jan, energi kejinan. Itu bukan hal yang klinik, itu memang asli. Mereka bisa tinggal di tempat-tempat seperti tadi. Nabi berpesan kepada orang yang suka hiking, naik kepada gunung, jika kalian bersama jangan berpisah, karena di sana ada rumah-rumah syaitan yang dulu ketika di bumi, di dataran terusir, maka mereka lari ke sana. Jadi jangan heran, di pohon-pohon itu ada makhluk lain selain kita. Di pegunungan ada makhluk lain. Ini bukan cerita bohong, sudah banyak berita orang hiking hilang, tiba-tiba muncul, dikerjain, ada yang iseng. Nanti siapa yang akan membatas itu? Itu keturunan Nabi Adam. Semoga waktu kita sampai ke penjelasan itu. Jika tidak, pada khutbah yang lain insya Allah. Ketika dihancurkan bumi ini, maka semua jin-jin, semua Banul Jan ini menyelamatkan diri. Allah kirimlah Sayyidina Jibril, pemimpin malaikat di langit, untuk menyelamatkan satu anak namanya Azazil. Namanya Azazil, hamba perkasa. Azazil ini kemudian diajarkan asma, nama-nama Allah, disuruh berzikir. Satu malaikat biasanya satu zikir. Ini Azazil diberikan kurikulum zikir yang banyak, 1, 2, 3. Karena dia berhasil berzikir di bumi, semua bangsa jin sudah bubar ke laut, tidak ada di daratan. Maka dia berzikir di awang-awang antara langit dan bumi. Lalu diizinkan berzikir di langit pertama, terus langit kedua, ribuan tahun, terus sampai ke langit ketujuh. Maka zikirnya iblis yang disebut Azazil lebih banyak dari kita semua. Maka jangan bangga dengan sholat tahajud kita, jangan bangga dengan zikir-zikir ribuan tahun zikir di bumi, tapi tetap saja kisahnya nanti menyedihkan. Maka diizinkanlah Azazil ini karena dia punya zikir lebih banyak dari semua malaikat kecuali Jibril alaihissalam. Ada satu zikir yang dia tidak amalkan. Ini yang diamalkan Sayyidina Jibril. Hanya ini senjatanya. Maka disebutlah salawat ini salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Tentu ini dengan bahasa beliau. Maka suatu saat Allah angkatlah, ini skenario Allah di surga, Azazil menjadi pemimpin penjaga khazanah-khazanah surgawi. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, dengan riwayat yang bermacam-macam, disebutkan bahwa Azazil menjadi pemimpin para malaikat dalam melaksanakan ritual-ritual tertentu. Malaikat diberikan kabar, mereka bisa mengakses Lauh Mahfuz, bahwa inhiraf, menyimpang, karena aba wastakbara, karena enggan, gengsi, wastakbara, merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ini dua karakter syaitan, dua karakter yang membuat Azazil dipecat daripada pangkat jabatan malaikatnya. Datanglah semua malaikat kepada Azazil dan mengatakan, wahai Tuan Azazil, kami ini membaca salah satu takdir kita, sekelompok kita nanti akan ada yang menyimpang. Tolong doakan kami supaya kami selamat.
supaya kami tetap istiqomah. Dengan sombongnya Azazil mengatakan, baik, aku doakan kalian selamat, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Hadakumullah, semoga Allah beri hidayah kalian, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Itu sebabnya adab seorang khatib umat Nabi Muhammad SAW mengatakan, usini wa iyyakum, aku wasiatkan diriku dan kamu supaya tidak mengulangi kesalahan Azazil. Sudah sekian tahun lamanya Allah ternyata berkalam kepada semua malaikat. Inilah yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, 30, 31. Dimulai dari ayat 30. Wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi pengurus di bumi, khalifah. Apa arti khalifah? Yang menggantikan tugas-tugas generasi umat. Dikit sebelum kita sudah ada makhluk di muka bumi. Inilah maka kita bisa lihat batu bara lebih tua daripada Nabi Adam, jutaan tahun. Mungkin kita suka batu-batu yang kita pegang, yang kita pakai sekarang, emas yang kita punya sekarang, itu alaihissalam. Malaikat kemudian protes, ya Rabb, ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Baru muncul kalam begini, karena karakter manusia mirip dengan manusia purba yang juga merusak. Apa kata malaikat? Ya Rob, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi yang mengurus bumi tapi malah mengurusnya dengan merusak? Wa yasfikud dima, bahkan menumpahkan darah satu sama lain. Seperti yang kita saksikan sekarang. Gedung-gedung yang tinggi itu adalah bukit-bukit di perkampungan yang sudah hilang. Coba lihat ke Jawa Timur, di daerah Tuban, Gresik, sudah habis gunung-gunung, sudah jadi semen, sudah jadi bangunan tinggi di Jakarta. Indonesia begitu, kota-kota besar begitu. Bagi umat manusia disebut ini kemajuan, bagi malaikat disebut kerusakan. Yufsid, merusak. Bagi malaikat harus ada inovasi, harus ada eksploitasi. Maka Allah kemudian membiarkan mereka berbicara, ya Rabb, kenapa enggak kami saja? Kenapa tidak kami yang dipilih? Wa nahnu nuqaddisu lak, kami nusabbihu lak wa nuqaddisu lak, kami ini banyak ibadah. Jadi ternyata malaikat itu pernah merasa banyak ibadah. Ini kata kuncinya. Kenapa mereka tidak dipilih di muka bumi? Mereka hanya ahli ibadah. Satu malaikat satu zikir, ada ciptakan cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi ketika diangkat ke langit, Nabi mendengarkan ada malaikat berzikir subhana rabbil azim. Dicipta sampai nanti kiamat. Karena mereka kaku, mereka makhluk statis, beda dengan kita makhluk yang tidak statis. Walhasil Allah mengatakan, aku lebih tahu rencanaku daripada kalian. Maka Allah ajarkan Nabi Adam. Diajar tidak bisa. Diajar A, balik lagi ke B. Diajar C, balik ke B. Sedangkan Nabi Adam diajarkan nama-nama benda di surga, rahasia-rahasia benda di surga. Walaupun semua benda-benda di surga sudah diajarkan, tapi dari semua itu Allah belum bercerita tentang satunya. Ada skenario alam semesta yang disebut oleh orang awam buah khuldi. Sebenarnya namanya bukan buah khuldi, hanya disebut syajarah. Syajaratul khuld itu penamaan dari iblis. Saya mau kumpulkan malaikat, tunggu dulu. Hai para malaikat, ceritakan kepadaku ini benda-benda namanya apa. Apa kata malaikat? Ya Rabb, kami tidak berilmu, la ilma lana, kami tidak punya ilmunya. Maka kemudian Allah bertitah menurunkan SK. Ini boleh kita sebut dengan bahasa yang sedikit lebay, SK rektor surgawi kepada baginda Nabi Adam. Ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, semenjak saat ini aku angkat engkau menjadi guru besar mereka. Ajarilah mereka malaikat-malaikat yang besar di surga, mengajar para malaikat. Bayangkan itu. Maka Nabi Adam menjelaskan kepada malaikat, ini namanya ini namanya ini, ini namanya ini.
tapi tidak seru, mereka tidak bisa menyerap. Biar bisa diserap bagaimana? Nabi Adam harus berpindah dari universitas surgawi kepada bumi. Maka Allah Ta'ala, karena sudah mengatakan tadi, aku akan ciptakan di muka bumi seorang manusia atau pengurus dari manusia. Berarti sehebat apapun, selama apapun di surga, dari semua pohon-pohon benda-benda yang diajarkan, ada satu pohon yang kemudian Allah buat Nabi Adam penasaran. Tidak ada yang mau sujud dari kalangan Azazil, semua sujud kecuali mereka. Lalu diberikanlah mandat kepada Nabi Adam, tapi diberikan sebuah pantangan. Hai Adam, jangan kamu dekati satu pohon. Itulah pohon yang buahnya sampai sekarang bisa kita makan buahnya. Buah labu, buah apel, buah anggur. Begitu dalam tafsirnya. Buah timun, kira-kira seperti itu isinya. Kita sebanyak itu buah. Allah mengatakan, ya Adam jangan deketin buah itu. Kita sebagai manusia, jika dilarang sesuatu pasti penasaran. Maka penasaranlah beliau. Datanglah Azazil, karena dia sudah tua, renta. Dia memberikan nasihat. Hei Adam, aku ini sudah lama di surga. Kau belum ada, aku sudah di surga. Itu pohon sebenarnya pohon hebat. Jika engkau memakannya, kan surga boleh dimakan apa saja. Allah cuma basa-basi. Jika engkau memakannya pasti jadi malaikat, atau jadi raja, atau jadi makhluk yang lebih hebat. Seperti imajinasi anak-anak dulu menjadi makhluk-makhluk super. Tidak terpengaruh. Tapi karena iblis itu tidak pernah ngomong kasar, iblis itu selalu ngomong merayu dengan lembut. Maka tidak ada iblis kecuali ngomongnya lembut. Tidak ada iblis kecuali merayu. Jika hari ini ada orang berkata ke manusia, pendek cerita, beliau dan istrinya memakan itu. Makanan masuk, beliau terlempar ke bumi. Maka berkalamlah Nabi Musa di alam ruh. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dimi'rajkan dengan mi'raj yang tentu tidak sesempurna Nabi Muhammad. Hai Adam, engkaukah orang yang membuat kami bangsa manusia terusir dari surga? Apa kata Nabi Adam? Oh ini ya Musa yang katanya kenal Allah, bisa mengenal Allah, bisa berbicara kepada Allah, lalu mendebat Adam kenapa terusir dari surga, padahal itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan dalam ilmu Allah. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Nabi Musa pun terdiam lama. Itulah ilmu asma yang ada pada Nabi Adam, ilmu kebijaksanaan. Maka ketika turun, apa kata Nabi Adam? Nabi Adam menyalahkan Azazil? Tidak. Ini bagian akhir poin khutbah ini. Sejahat apapun orang kepada kita, sehingga kita menjadi jahat, senakal pun orang mengajak kita, lalu kita menjadi nakal, jangan salahkan mereka. Lihat Nabi Adam, apa kata beliau? Rabbana zalamna. Begitu dalam surah Al-A'raf. Ya Rabb, kami telah zalim kepada diri kami. Nabi Adam tidak mengatakan, ya Rabb, ini saya terlempar ke bumi karena si Azazil terlaknat. Tidak. Dia tidak mengatakan itu. Maka siapa yang pernah bersalah di masa lalu, pasti kita semua melakukannya. Jangan pernah salahkan orang lain. Jangan salahkan pasangan, jangan salahkan teman, jangan salahkan orang sekitar. Katakan, ya Rabb, zalamna, kami yang salah. Allah suka kepada orang yang salah, dan Allah akan mengatakan, ghafartulah, aku akan ampuni engkau. Maka sahabat-sahabat, sholat Jumat dimulakan Allah, mari punya karakter adamiyah, karakter yang mengakui kesalahan diri sendiri, tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Jika bangsa kita seperti itu, tentu inilah bangsa terindah. Namun kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Yaghfirullahu lana wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa nas'alullaha yataqabbala minna da'awatina wa salawatina wa jami'a ibadatina. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Astaghfiru ya ayyuhal mu'minun fa innahu kana ghaffara.
Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du, usini wa iyyakum bittaqallah wa bitauhidillah wa usini wa iyyakum bimtithalil awamir wa bikasratis salawati ala nabiyil karim nabiyina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidil wujud sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in kama sallaita wa barakta ala nabiyyina Ibrahim abil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fil alamin innaka hamidum majid. Ad-du'a Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahad wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana dhunubuna katsira irtakabna al kaba'ir was saghair لولاك يا رب ما غفرتنا، لولاك ما كنا من التائبين، فاجعلنا يا ربنا من التوابين. اللهم ارزقنا التوبة، اللهم ارزقنا التوبة، اللهم ارزقنا التوبة، وارزقنا يا ربنا قول لا إله إلا الله قبل موتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سائر الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.